tadinya kita dapat komisi ataupun gaji lebih, sekarang buat makan aja kita udah. Kita tuh butuh waktu buat buka doang, itu bisa 3 jam. Jam 10 baru kelar, berarti cuma berapa jam kita dagang? Kita ingin Jakarta pulih cepat, buka sesudah aman, lengkap, atau sekarang tapi ganjil genap. Itu pilihan. Itu masker buat apa, Bang? Jadi hawa mulut kita tidak keluar. Oh, hawa mulut kita. Oh, berarti kan nggak usah pakai begituan lah. Pakai sikat gigi aja juga bisa. Ya. Sampai di Tanah Abang di Blok B. Saya mau lihat gimana aktivitas dari masyarakat yang ada di Pasar Tanah Abang. Itu masih bisa tuh menuju lantai 1. Sudah ramai juga ternyata di Tanah Abang. Oke, inilah adalah peraturan dari Pusat Grosir Tanah Abang yang juga turut memberlakukan kios buka ganjil genap. Di sini ada beberapa protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh baik pengunjung, karyawan, dan toko yang buka. Seperti apa? Selain masker, ada jaga jarak, cuci tangan, kemudian display barang juga tidak boleh di area koridor. Nah, beberapa ketentuan ini harus dijalankan. Kalau tidak ada sanksi yang menanti para pelanggar. Kita lihat bagaimana mekanismenya dan aktivitas yang dijalankan dengan kondisi peraturan baru atau normal baru seperti ini. Ini pusat grosir di tengah kota yang paling besar. Semua ke Tanah Abang kalau mau cari barang, tapi ternyata kestabilannya masih sangat tidak bisa diandalkan ya. Pedagang masih susah, kita masih bisa melihat bagaimana mereka juga dengan ganjil genap ini ya harus ditutup dan lain-lain. Iya, Pak. Halo Mas, jual apa nih di sini? Sajadah sama mukena. Sejadah sama? Mukena. Nah, Biasanya berapa jualnya sehari? perhariannya itu omset saya sampai 10 sampai 20 juta, Mbak. Jadi bisa sampai 10? Kalau kayak gini cari duit 2 juta aja udah susah, Mbak, kita, Mbak. Oh gitu. Nggak, ini jadi biasanya pesanan besar. Ya, kita kan grosir. Jadi buat kirim-kirim ke luar daerah juga. Oke. Kalau untuk kayak gini boro-boro 20 juta, 1 juta aja udah susah karena profit kayak gini. Sekarang 500.000 aja kita nggak dapat ya, Mang. ini dari mana? Nah, sekarang apa, Bu? Susah banget. Kenapa? Paling 2 potong, 3 potong, susah banget. Kadang nonsen, aduh. No. Waduh. Sama. Jadi buka tetap susah, Bu, ya ini ya? Iya, udah bukanya sehari buka, sehari enggak kan. Ini nggak tahu deh. Oke, makasih, Bu ya. Juga, Kak. Kita hari-hari ngelayanin orang grosir ya paling sedikit 4 sampai 5 jutaan lah. Hari ini berapa nih? 500.000 aja nggak dapat, Kak, kita. Apalagi sewa toko semakin kesini kayak servis tas tetap jalan. Apalagi saya seorang karyawan nih, Kak. Ya nasibnya sama. Yang tadinya kita dapat komisi ataupun gaji lebih, sekarang buat makan aja kita udah Nggak nutup. nggak. Sewanya boleh tahu nggak berapa? 35 juta sampai 60-an. 1 tahun. Iya. Saya pikir soalnya udah dibuka udah tenang lagi nih para pedagang di Tanah Abang. Tambah pusing, Kak, kita. Ganjil genap ditetapkan, sehari kadang kita nggak buka. Karena saya genap baru besok kita bisa buka. Betul. Makasih Mas ya, Ya, sabar terus ya. sama-sama, ya. Makasih Pak ya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Tadi Mas siapa Mas? Mas Robi. Mas Robi, makasih Mas Robi. Ya. Waduh, berat sekali. Para pedagang juga bukan berarti sudah buka terus stabil lagi ya, ternyata berat. Ya. Saya mau tanya pihak manajemen Pasar Tanah Abang ya, gimana dengan mekanisme dan sistem baru yang sudah diaplikasikan? Kira-kira para pedagang sudah cukup
fasilitasi tidak dengan sistem yang ada? Halo Pak, aduh, apa kabar? Pak Indi atau ya? Iya. Apa kabar Pak Indi? Baik. Baik, oke. Ini kita sambil lihat kan, ini sudah hari keberapa Tanah Abang buka? Hari ke-5 ya, dari Senin Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini udah hari kelima. Oke. Saya lihat masih ada yang kosong karena sistem ganjil genap juga tadi ya. Iya, betul. Nah, operasinya jam 7 pagi sampai jam 2 siang. 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, dengan kondisi yang ada, kira-kira pedagang udah bisa mulai mengikuti belum? Sudah. Normal barunya Pasar Tanah Abang. Awal-awalnya berat, Senin Selasa itu kita masih sosialisasi. Ya. Makanya saya minta 3-4 hari kemarin. Nah, alhamdulillah hari kelima ini semua akhirnya pedagang juga menyadari bahwa ini buat kebaikan bersama. Ya kan, bahwa sampai kita ikuti protokol kesehatan yang benar gitu loh. Dan kemarin juga ada sidak kok dari Satpol PP. Dia ngelihat bahwa benar kan nih Blok A menjalankan prosedur protokol kesehatannya. Gitu. Nah ini mau tanya juga sekarang gimana sih pedagang ya paling nggak dan juga sebagai pengunjungnya nih, ada yang bandel nggak sih pengunjung juga dalam melaksanakan mungkin physical distancing? Kalau pengunjung nggak ada yang nakal, karena kita di pintu depan kan itu sudah ketat. Cuman kalau pedagang ya ada yang coba-coba aja. Coba-coba apa nih misalnya? Umpamanya ada ganjil, ada yang genap. Ya, tapi ya mungkin hari pertama kedua kita himbauan. Tapi sekarang kita udah tegas tutup. Kita tutup. Nah, sanksinya nanti kalau dia masih melakukan pelanggaran terus, aliran listriknya kita matikan. Oh langsung gitu? Tapi nggak apa-apa gitu Pak? Ya nggak apa-apa, karena kan kita udah komit dulu. Sebelum kita ini kita udah sosialisasi dengan pedagang, kita harus komit kayak begini. Kalau nggak begini mata rantai nggak bakal putus. Mau tanya, gimana dengan mekanisme selama 5 hari ini, apa yang menjadi kesulitan para pedagang? Kalau ganjil genap sih, kita sih mau ikutin ya. Karena kan ini juga program pemerintah buat kita mau mulai lagi. Kalau kita nggak mulai, kita tuh nggak bisa mulai gerak kan, berarti ekonomi nggak jalan kan. Cuman saya sih para pedagang himbauin yang punya pemilik kios, kasih kita kelonggaran gitu loh. Selama kita ditutup itu, uang kios kita dikasih waktu buat perpanjang aja, umpama 3 bulan, 4 bulan. Jadi setidaknya kita tuh semuanya bisa lanjutin kehidupan, terus nggak usah PHK sampai tutup gitu. Ci, ini soal jamnya kan tadi Pak Indra bilang jam 7 sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang, itu gimana tuh? Itu agak keberatan ya. Kalau bisa sih mending buka jam 9, kita tutup jam 5 nggak apa-apa. Jam 9 buka, jam 5 tutup. Jam berapa Bu? Jam 8 lah dibuka kalau bisa. Kenapa Bu? Agak keberatan ya, kita baru selesai buka, sebentar lagi udah tutup lagi. Oh, jadi baru siap-siap Jadi buka. waktunya tuh singkat banget gitu loh. Sekarang begini, ini kan kita lagi masa transisi. Sekali lagi kita masa transisi. Kita coba. Akhirnya kan ini dievaluasi terus. PD Pasar juga akan mengevaluasi. Kalau ini berjalan lancar, nah mudah-mudahan mundurin lagi. Kita harapkan 2 minggu ini percobaan ini bisa buat evaluasi Pasar Jaya untuk memperpanjang jam operasional. Dilihat dulu bisa nggak nih dari kalau di sini tidak ada kejadian yang aneh-aneh yang benar. Kalau umpamanya kayak ganjil genap, kita setuju. Tutup jam 2 dengan waktu sementara ini kita tidak masalah gitu. Yang penting kita dikasih kelonggaran sewa toko aja. Itu jangan sampai bangkrut aja. Kalau sampai bangkrut, kita tuh banyak karyawannya mau makan juga, itu yang kita bingung kalau mereka. Ukuran bangkrut tuh gimana Ci? Prediksi bangkrut tuh gimana? Udah nggak bisa dagang lagi kan, kios kalau nggak ada kita pulang dong. Berarti nama kita memang Margano, Fiona, ya udah hilang. Oke, jadi bekerjanya dengan waktu ya? Waktu yang dibutuhkannya sekarang waktu lagi. Jadi untuk sekarang balik modal supaya stabil butuh berapa waktu? Sekarang harus nunggu waktu Lebaran, jadi sambil buka. Setidaknya kita bisa sambil nyicil kan kebutuhan, masih tetap bertahan di sini gitu loh. Jadi lagi ngejelasin apa lagi nih pedagang ini kebetulan lagi bertanya. Jadi kalau memang dari kita sih memang sudah jelas. Protapnya kita pakai apa semua. Protapnya dipakai. Ya gimana Pak? Protapnya dipakai, kita pakai. Ya memang artinya kalau ada keluhan dari pedagang ini juga kita juga dengarkan. Cuma kita kembali lagi kita terangkan pada mereka, ya akhirnya mereka juga ngerti, ya mudah-mudahan lah 2 minggu ini ada perubahan. Kalau kita baik-baik aja di sini, kenapa gitu loh, iya kan? Artinya kita begitu steril untuk masuk kemari apa semua harus kita jaga. Itu aja. Gitu gimana Ibu? Bisa nggak dimengerti sejauh ini? Mengenai waktu tuh Pak Ade minta tolong. Ini beda lagi waktu ya. Tutupnya tuh kalau bisa yang normal aja gitu seperti biasa.
oke lah kita buka jam 8 mulai nggak apa-apa gitu kan. Tapi tutup tetap jam setengah 5 apa jam 5 gitu. Nah, kios juga begitu. Kenapa kita bilang waktunya pendek? Maaf Ibu ya. Karena kita punya toko, itu barangnya banyak. Itu buat buka aja 3 jam. ada 3 jam. Nah, kita buka jam 7, jam 10 baru kelar. Belum rapi-rapi jam 2 udah tutup lagi. Kapan kita dagangnya kan gitu. Ini permintaan kami orang toko ke pihak pengelola gitu. Oke, jadi soal jam operasional yang paling jadi masalah. Iya. Oke, itu terlalu pagi atau gimana? Kita tuh butuh waktu buat buka doang itu bisa 3 jam. Nah, 3 jam jam 10 baru kelar. Berarti cuma berapa jam kita dagang? Jadi belum laris sudah tutup. Belum laris sudah tutup lagi. Ibu makasih, Bapak makasih ya. Sabar terus, saya mau jalan lagi Pak ini. baik sih. Oke, ini susah nih. Ini masa yang sulit untuk para pedagang. Kita tahu baru 5 hari aja udah. Kita pikir kan kalau orang di luar mikirnya wah pusat grosir sudah buka nih, terbesar se-Asia Tenggara. Kalau sudah buka berarti roda perekonomian sudah balik lagi, ternyata belum ya Pak Endiarto ya. Betul. Ini dirasakan oleh pedagang masih jauh dari balik ke normal, masih jauh sekali. Mungkin juga orang mau datang ke pasar seperti kayak gini juga masih ada rasa berhati-hatinya, rasa seremnya, ngerinya mereka masih ada takut. Nah makanya kekhawatiran pengunjung itu yang kita akan jawab dengan bahwa kita udah ngikutin prosedur dan kita ketat. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan ini tidak ada apa-apa. Juga nanti Pasar Jaya juga akan bisa kasih kelonggaran kepada kita sehingga jam operasionalnya diperpanjang. Kita harapkan itu aja. Bagus juga sih artinya. Oke, kita lihat ya Pak gimana Pasar Tanah Abang bisa nggak membuktikan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengikuti disiplin normal baru, physical distancing. Untuk kemudian melakukan aktivitas pasar seperti biasa ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Endiarto ya. Sama-sama. Sehat selalu. Bicara soal mencoba membangun kembali roda perekonomian, bukan hanya di kelas pusat perbelanjaan kelas atas saja, bukan hanya di pasar atau pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara saja, tapi para pedagang kaki lima juga adalah kelas pedagang kecil yang membutuhkan untuk membangun lagi atau menggerakkan lagi roda perekonomiannya. Meskipun mereka bertahan ya dengan berjualan di luar, kita lihat sebenarnya bagaimana dengan penghasilan yang didapatkan. Dan apalagi selain penghasilan, ada mekanisme-mekanisme yang diharapkan dijalankan seperti menjaga jarak, kebersihan, dan melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan pasar dari pedagang kecil ini bisa diakomodir oleh petugas atau pengawas COVID-19. Terima kasih, Ya. Oke, saya ada di tempat grosir dan eceran, kios ya. Ini ada grosir Pasar Tasikmalaya. Saya mau tanya, bedanya gimana pemasukan yang didapat setelah mungkin 4 hari, 5 hari ini buka ya. Berbeda dengan mungkin pusat grosir Tanah Abang yang terbesar di Asia Tenggara. Ini jual apa? Baju Muslim. Muslim. Buka jam berapa, Mas? Buka jam 9. Sampai ini bentar lagi tutup pasar. Bentar lagi tutup. Kenapa udah mau tutup? Sepi, nggak ada orang. Jadi kalau nggak ada orang mau tetap buka atau gimana? Ya buka buat makan. Lah kalau nggak ada yang jual? Ya. Tadi udah jual loh Mas? Ada. Nah tuh ada yang beli kita Mas langsung menglaris. Nah. 1.400.000. Waduh. Pasnya berapa? 70 kenanya. Enggak kurang lagi. Nah harga grosir Bu. Ambil 5 potong. Wah, alhamdulillah. Coba lihat tuh. Nggak bisa. Berapa? 100 berapa? 1.470 kenanya Bu. Murah sih Bu. Jadi Ibu mintanya berapa? Iya, tadi? kurang lah 1 juta lah pasarannya. Ini bajunya 1.300.000 itu. Berapa Mas? 1.300.000 paling. Kalau dalam kondisi susah gitu masih tetap mempertahankan harga? Enggak, udah saya turunin itu dari 1.500.000 per kode jadi 1.300.000. Udah 200.000 itu. Udah 200.000 itu udah berat banget ya Mas? Udah berat banget itu sebenarnya. Kalau turun ke 1.100.000 sudah? Nggak bisa itu. Nah, di sini ada peraturan ganjil genap juga nggak sih Mas? Kalau di sini yang bukanya jarang-jarang jadi enggak kayaknya. Nggak ada, jadi tetap buka semua. Oke, kita lihat ini masih kosong. Jadi bukan hanya karena ganjil genap, tapi karena kondisinya juga karena lumbungnya
lumbung masukan pedagang pada saat hari raya Lebaran kemarin tidak bisa dimanfaatkan karena ditutup. Jadi kondisinya banyak juga toko yang masih tutup karena belum mampu untuk buka toko karena kondisinya masih susah, modalnya belum balik. Pak, masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wa izin. Minal aidin wa izin ya Pak ya. Mudah-mudahan kita masih bisa punya semangat untuk terus lagi berpacu. Satu yang paling penting, Pemprov coba untuk menggerakkan roda perekonomian. Tadi tim Falter sempat ke lapangan Pak untuk melihat betul dari mulai pusat perbelanjaan kelas paling bawah sampai paling atas. Nah, di konsentrasi Pak Anies pasca pembukaan 15 Juni di 80 mall kurang lebih, yang menjadi pertanyaan paling besar mungkin kesiapan mereka jika ada case yang ada di dalam. Kita tanya apakah ruang isolasi sementara itu sudah siap. Nah, sejauh apa itu ditegaskan lagi oleh Pemprov, dan apakah rapid test atau swab test tenant-tenant itu menjadi tanggung jawab penuh dari mall atau rekomendasi saja dari Pemprov? Ya, begini. Jadi ketika memutuskan untuk melakukan transisi, itu kita menggunakan data komprehensif se-DKI. Ya. Itu ada 3 unsur utama. 1 tentang epidemiologi, 2 tentang kesehatan, 3 adalah tentang fasilitasnya. Nah, lalu urutannya pun diatur. Karena masa transisi ini masa pembelajaran. Untuk kita terbiasa atau membuat kebiasaan baru. Pakai masker, berjarak, kemudian mengurangi kerumunan. Jadi ketika dibuka tanggal 5 sampai dengan dibuka mall, pasar itu 10 hari. Itu masa bagian dari persiapan juga. Ya. Nah, nantinya pada akhirnya itu bukan soal orang rapid test atau tidak, karena ini bukan seperti vaksin. Kalau vaksin itu setelah dikasih ya udah aman. Kalau tes itu sekarang tes, tapi habis itu kerumunan orang ya bisa ketularan. Jadi kuncinya bukan pada persiapan orang pakai rapid apa tidak, karena itu seperti kita kalau udah di rapid berarti aman, enggak juga. Dan tidak mungkin ini diawasi semuanya oleh pemerintah. Karena itu terima kasih sudah monitoring, sudah ikut ngawasi, karena ada 11 juta penduduk dan virus itu kan tidak hanya di mall, bisa di perkantoran, bisa di mana saja gitu. Jadi sesungguhnya yang perlu untuk bersiap membawa kebiasaan baru itu di mana saja, kapan saja. Itu soal rapid test di kelas mall yang paling atas ya, Pak Anies ya, yang jadi konsentrasi. Tadi kita ke paling bawah juga, kita coba ke pusat grosir juga, dan ke PKL sekeliling yang mengambil sedikit rezeki kalau karena pasar Tanah Abang buka nih. Kondisinya ketika kita lihat, kondisinya mereka juga masih susah gitu Pak Anies. Karena kan ganjil genap, banyak dari mereka yang bahkan mungkin nggak sampai 5% penjualan itu terjadi. Karena Pak Anies juga cukup tegas mengatakan ganjil genap kalau nggak tutup. Karena yang harus dihindari adalah penularannya. Kita ingin Jakarta pulih cepat, tapi untuk pulih cepat harus mengamankan dengan tegas juga gitu. Karena itulah pasar ganjil genap. Waktu ketemu dengan teman-teman disampaikan juga pesannya, buka sesudah aman, lengkap, atau sekarang tapi ganjil genap, itu pilihannya. Kalau mau semuanya, nanti kalau udah aman sama sekali. Sekarang kalau ya katakan aman, belum, masih ada wabah kok. Betul. Tapi kita kalau mau lakukan ganjil genap, maka kapasitasnya 50%, kemudian potensi penularannya lebih terkendali. Nah, jadi yang dilakukan kita adalah active case finding, mencari. Jadi kalau mencari itu begitu ketemu satu kasus, di-trace kegiatan apa selama 2 minggu terakhir, mereka yang nyambung di-trace. Jadi dengan cara seperti itulah kita berharap bisa memilah mereka yang terpapar dan yang tidak, supaya bisa menghentikan mata rantai penularan. Terakhir Pak Anies, ini kan masalah PSBB masa transisi. Dilematisnya kan mau coba gerakan roda perekonomian manusia, tapi kemudian manusia sendiri yang juga bisa mematikan ekonomi karena penularan COVID-19 ini. Sampai batas wajar mana Pak Anies masih akan membuka roda ekonomi ini,
dengan kondisi saat ini? Kami tidak membicarakan ekonomi saja. Karena bukan roda ekonomi saja. Masyarakat itu kan bukan cuma mencari penghidupan. Ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, ada kegiatan budaya. Karena itu saya hampir tidak pernah mengatakan bahwa kita akan bicara ekonomi saja. Enggak. Saya bicara keselamatan. Tapi kita sekarang mulai melakukan kegiatan yang produktif. Produktif di bidang semua sektor nih. Jadi kita akan pantau dengan cara meningkatkan kegiatan testing 2 kali lipat, lalu menjangkau mereka yang punya potensi penularan, dan lalu dilihat positivity rate-nya. Menurut WHO di bawah 10%, idealnya di bawah 5%. Jakarta, sesudah kita melakukan transisi, ini yang kami khawatir nih waktu itu Bagis. Kalau dibuka, kegiatan agama mulai, kegiatan budaya mulai, kegiatan ekonomi mulai, terus nanti positivity rate-nya tinggi. Kan logiknya begitu, karena terinteraksi, lalu terjadi penularan. Nah 2 minggu ini, ternyata datanya tidak begitu. Positivity rate kita itu di bawah 5%. Jumlah orang yang datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak ada perubahan yang signifikan. Itu kan kita lihat di ujungnya nih, bahwa ternyata kegiatan perekonomian bergerak, penularan tidak muncul secara lonjakan tinggi, artinya terkendali. Apakah selesai? Belum, ini baru 2 minggu nih. Kami harus menunggu lagi sampai akhir Juni. Karena kan ya tahu sendiri bahwa virus seperti ini diumumkan hari ini kan bukan berarti kejadian hari ini. Jadi sekarang kita merasa kekhawatiran soal lonjakan akibat lebaran sudah lewat, terjadi. Kekhawatiran lonjakan akibat pelonggaran transisi tidak terjadi. Nah, kita lihat nanti 2 minggu berikutnya. Bila masih stabil berarti okay. Tapi bila ternyata ada lonjakan lagi, berarti kita harus lakukan langkah-langkah lain. Untuk membantu niat nawaitunya Pak Gub itu, boleh ketegasan nggak Pak? Dalam rumah ibadah, pasar, mall, dan lain-lain, bolehkah lansia atau balita atau anak kecil juga mengunjungi tempat-tempat ini? Boleh atau tidak? Jadi prinsipnya jaga jarak. Tapi boleh? Prinsipnya jaga jarak. Nah, tapi boleh? Boleh. Tapi prinsipnya jaga jarak. Nah, apalagi kalau tempat peribadatan. Orang tua kita itu mereka ke tempat ibadat secara rutin, yang penting jaga jarak. Tapi anak-anak dan ibu hamil sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Ya, jadi malah kita beberapa tempat yang sekarang dibuka untuk wisata, anak-anak tidak boleh, ibu hamil tidak boleh. Kemudian ada tempat-tempat yang berisiko karena setting ruangan dan lain-lain, belum siap. Jangan. Dan prinsipnya gini, Balgis. Prinsipnya di masa transisi ini tetap berada di rumah, kecuali harus pergi. Itu yang dilupakan Pak Anies. Iya, prinsipnya tetap di rumah, kecuali harus pergi. Jadi bukan bisa pergi-pergi gitu. Itu makanya prinsip nomor 1. Dan yang kedua, jika tidak sehat, jangan pernah pergi. Jika tidak sehat, jangan pernah pergi. Prinsipnya bukan pergi kalau perlu. Iya, kalau nggak perlu di rumah aja. Jadi bukan kemudian sekarang itu bebas, karena itu ada yang bilang, Pak ini udah normal. Belum, masih wabah di mana-mana kok. Jadi jangan pergi-pergi, kecuali memang harus. Kalau nggak harus, jangan pergi. Gitu. Pak Anies, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Kita akan lihat bagaimana nanti angka yang diharapkan Pak Anies akankah membaik atau tidak. Iya, dan kita tunggu waktunya. 2 mingguan. Terima kasih Pak Anies, kita akan temukan fakta berikutnya. Banyak dari public figure yang mulai berkampanye juga untuk tetap di rumah walaupun puluhan mal sudah mulai beroperasi di Jakarta. Saya ingin mengajak salah seorang public figure, stand up comedian, yang juga selama 3 bulan ini di rumah, tapi mau tidak mau harus juga merasakan bagaimana normal baru. Bukan untuk mengajak semua masyarakat ramai-ramai berbondong ke mall, tapi untuk melihat apakah protokol kesehatan, apakah normal baru yang melakukan protokol kesehatan. Saya mau coba tanya, saya sudah janjian sama stand up comedian yang satu ini. Sudah sampai di mana ya? Sebentar. Halo, di mana Bang? Halo. Aku sudah di depan ya? Iya. Wah, itu dia.
Ini gimana nih biasa mau Aduh, Bang, iya, kabar? Baik selalu. Ini nggak kelihatan ya. Coba dikasih lihat dulu mukanya, coba dikasih lihat dulu mukanya. Terlalu- Iya, buka dikit. Biar buka dikit. Iya, Oke. tuh Bang Mongol. Boleh, Oke. iya. Bang Mongol, oke, kita pakai masker lagi ya. Oke. Nggak apa-apa ya untuk aman. Ini Benar-benar. jadi selama 3 bulan ini di rumah. Iya, selama 3 bulan saya selalu di rumah, tidak kemana-mana. Ini pertama kali kita ajak Bang Mongol sebagai salah satu public figure yang juga stand up comedian yang mengkampanyekan untuk ada di rumah, stay home, di rumah saja. Tapi sekarang kita mau coba berbagi pengalaman kepada masyarakat. Gimana sih tantangan untuk punya normal baru? Dan apakah kita sebagai pelaku protokol kesehatan nih yang menjalankan protokol kesehatan sudah siap atau belum? Kalau Bang Mongol lihat sejauh ini? Kalau saya sih sampai hari ini masih berpikir belum, tidak semua penduduk Indonesia siap dengan pemberlakuan new normal. Karena untuk beberapa provinsi juga termasuk kemarin Mongol di Manado, belum pemberlakuan new normal. Belum pemberlakuan new normal? Belum. Oke. Baru ada di DKI Jakarta. Ini masuknya Mas, harus... ini antri di mana, Mas? Kita? Oh, antrinya di sini ladies first. Ladies first. Oke, kita harus apa? Scan barcode. Barcode-nya di mana? Di sini. Ya lagi lah, biar tambah bersih lah. Jangan seluruh badan ya. Nah. Oke. Ya. Jadi tadi masukan Bang Mongol kalau bisa, walaupun mall kelas atas nih, Ya. tetap harus ada wastafelnya. Iya, harus ada wastafel lebih bagus. Karena I see. Oke. penggunaan itu pun ya toh. Terus yang kedua, Ya. tentang pendeteksi panas tubuh. Oke, pendeteksi Ya kan? panas tubuh. Apakah setiap kita masuk tempat jualan harus dideteksi juga? Nah, itu baik juga tuh. Iya, kan udah di depan tadi. Nah, terus kita masuk ke dalam satu toko pasti akan diperiksa lagi. Iya, iya, Nah, iya. apakah itu nggak mubazir pemeriksaan berkali-kali berulang-ulang? Ini juga usulan Mongol buat pemerintah. Kalau boleh, tolong diperhatikan buat kami yang hidung pesek. Masker itu, apalagi masker kain dan dari bahan scuba. Yang kayak gini? Itu kalau ketempel di muka, itu susah banget tampasnya, sumpah. Susah. Ngap kayak ikan mas nggak dapet oksigen. Jadi kalau boleh diperuntukkan buat pemerintah, tolonglah bikin masker khusus hidung pesek. Jadi gue makainya ini karena ini ada ituanosnya. Ada kawatnya ya. Iya. Di sini ya. Oke, kita mau lihat lagi bawah nih ya. Kita mau ke bawah. Kita mau lihat. Bang Mongol mau lihat apa lagi? Bang Mongol mau lihat liftnya atau eskalatornya? Mungkin boleh kita ngintip aja. Nih sama Tuh, dipakai masker. Abangnya dipakein apa namanya Face helm shield. muka. Helm muka. Iya kan? Face shield. Iya. Nah, ini pemberlakuannya jadi rancu. Ya kan? Kenapa? Nih, Coba tanya, coba. Abangnya pakai face shield, di dalamnya pakai masker. Ya ini kan buat bapaknya Mas Tuh, Mongol. masker buat apa, Bang? Jadi hawa mulut kita tidak keluar. Oh, hawa mulut kita. Oh, jadi karena itu berarti kan nggak usah pakai begituan lah, Jadi pakai pakai- sikat gigi aja juga bisa kan? Bang Mongol nih, aduh. Jadi kita mau kemana lagi? Kita jalan lagi lihat. Pak, makasih ya, Pak. Makasih, Bang. Kita penasaran nih, coba kalau kita naik eskalator, turun ke eskalator ya. Ini ada titiknya nih. Oh. Jaga jarak 2 anak tangga, coba. Bang Mongol, iya. Berarti loh. gua di sini dong. Iya, berarti aku di sini. Nah. Jadi gimana nih? Jadi kayak main ancol ya. Kita lihat ya. Ini sudah sampai di food court. Yoi. Jam makan sepi banget ya. Kita pengen lihat, bener. Apakah di tempat yang seperti ini juga pemberlakuan untuk membawa alat makan sendiri dari rumah ada? Kenapa Bang Mongol mau cross check, mau lihat itu? Karena apa? Karena biar ada peraturan yang Bang Mongol baca? ya salah satunya adalah dari anjuran dari kementerian bahwa kita kalau mau ke mana-mana harus bawa alat makan sendiri, maksudnya sendok sendiri. Selamat sore, sore apa siang sih? Siang. Mau nanya dong, dengan pemberlakuan new normal sekarang, kan ada salah satu bagiannya adalah diwajibkan membawa alat makan. Alat ya? Iya, alat sendok sendiri dari rumah. Nih, Mongol mau nanya nih, ini sendoknya bawa sendiri apa ngambil di sini? Ngambil di sini ya? Ngambil di sini. Nggak bawa dari rumah. Oh, tapi tahu nggak ada peraturan itu? Nggak tahu. Oh. Terus berarti nggak takut, sendoknya ini sebelum dipakai udah sempat dicuci lagi apa belum? Ada sterilizer. Oh, ada sterilizer. Oh, bahasa Inggrisnya bagus. Pasti ini kursus.
Makasih ya. Makasih ya. Selamat makan-makan. Oke. Kalau udah bayar, piring sama ininya boleh bawa pulang. Oke. Ini tadi di mana? Oh, ini. Jadi ada sterilizernya. Nah, ini yang disiapin. UVC sterilizer for Full utensils. to open. Ya, jadi nggak perlu tuh, Bang, untuk kita jadi bawa. nggak harus bawa berarti? Nggak semua, memang mungkin nggak semua pusat perbelanjaan menyediakan. Tapi kalau mereka yang nggak bawa sendiri, utensilsnya bisa di steril di sini. Sterilisasi. Ini kalau nggak mau grade 1 ada nggak ya? Itu jadi pertanyaan. Berarti kalau kaliber kita makan di pecel lele, ya mending bawa sendiri ya kali ya. Oke. Nah sekarang udah pakai begini, gitu kan? Nah ini pertanyaannya kalau gua nggak mau sayur ini gimana ngomongnya ya? Gua pakai ikan ayam, pakai ayam aja deh sama bakwan jagung. Iya. Sayurnya nggak usah. Lah sekarang semuanya udah dibendut seperti ini dan udah ada sayurnya. Oke. Gimana kalau gua nggak suka sayurnya? Gimana tuh Mbak caranya? Kalau itu kita ganti antara plating atau budok. Oh, jadi harus milih. Jadi pilihannya sesuai ada yang pilihan di sini. Oh, jadi lebih. Dia nggak boleh pilih-pilih. Dengan adanya new normal, menu berubah, semuanya berubah. Menu terbatas, minum terbatas. Minumannya juga udah terbatas. Jadi belajar jadi orang apa adanya. Tapi pertanyaannya kalau gua masuk di sini kan ada tulisan di depan nggak boleh bawa makan dan minum dari luar. Nah kalau gua bawa es teh manis gua dari rumah gimana? Boleh nggak tuh Mbak? Nggak boleh. Oh iya. Mau nanya, kita sih pingin nanya sebenarnya. Nanyanya sih nggak alamat rumah, enggak. Kita mau nanya nih. Tentang ini ada mbaknya nih pas nih. Halo Mbak. Halo. Tadi mau tanya, memang nggak bawa utensil sendiri atau percaya karena di sini ada tempat utensil? Percaya. Oke, baik, percaya ya. Namanya siapa ya? Sisil. Sisil ya. Oh, Mbak Sisil. Jadi Mbak Sisil menaruh kepercayaan besar kepada pihak pengelola mal telah menyediakan sendok dan garpu yang memang sudah sesuai dengan standar. Cukup itu cukup ya? Cukup percaya? Cukup percaya berarti dong. Percaya. Oke, kita mau tanya ke manajemen. Tadi kan Bang Mongol cukup ada masukan tuh. Ada masukan soal ada wastafel dong di depan. Ya, cuman kita nggak tahu tuh etisnya kalau di mall gimana tuh. Betul. Apakah mau disamain sama pasar nih? Nah, terus tadi pertanyaan ada sterilizer juga. Betul. Nah, nih. Halo. Ini dengan Jacqueline? Yes, I'm Jacqueline. Oke, ini ya Jacqueline. Jadi kita dari tadi udah muter. Oke. Jadi si Bang Mongol ini, Bang Mongol kenalan dulu. Saya Mongol. Saya Jacqueline. Halo. Halo. Setelah melihat kan kita udah browsing juga tuh. Mall dibuka syarat dan ketentuannya ada. Nah, Mongol sempat nanya tadi kan setiap kali masuk ada pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya. Benar. Terus penggunaannya udah tempat buat hand sanitizer. Betul. Kan Mongol sempat belajar bahwa hand sanitizer mayoritas mengandung alkohol yang tinggi. Betul. 70%. Kan berarti kan takutnya tangan kita bisa mabuk. Betul. Pelayapan kemana-mana kan jadi bahaya. Karena sebenarnya kita sebagai pengelola mall itu tuh lebih menghimbau pengunjung tuh lebih sering cuci tangan dibanding hand sanitizer. Kita tuh udah mempersiapkan, of course, touchless hand sanitizer, tapi kita di toilet pun itu juga ada touchless hand soap. Oh, oke. Nah, jadi di situ kita tuh sebenarnya lebih menghimbau setiap setengah jam itu pengunjung mendingan ke toilet itu mencuci tangan. Nah, Mongol mau nanya nih. Ini kan yang paling lucu ini kan pemberlakuan social distancing dan physical distancing. Masuk ke sini kan kita udah diperiksa suhu tubuh dan sebagainya. Kecurigaan kan 37,4 orang itu boleh masuk mall, tapi ada catatannya 37,5 nggak boleh masuk sama sekali. Betul. Pertanyaannya kan kalau suami istri masuk mall, masa harus jauh-jauhan? Ya kan? Apakah perlu Senayan City menyediakan orang-orang dari KUA untuk memeriksa buku nikah masing-masing, jadi boleh gandengan tangan jalan karena ini udah sah muringnya. Karena kalau kita jauh-jauhan, kecenderungan kita menjadi cuek atas seseorang kan akan lebih tinggi. Di sini ada 350 tenan. Saya mau Bang Mongol juga tahu, mungkin pemirsa juga tahu, tanggung jawab mall terhadap 350 tenan adalah soal kondisi mereka sendiri. Betul. Apakah rapid test berkala itu jadi kewajiban? Satu. Dan kita tahu rapid test itu kan untuk antibody. Betul. Ada yang namanya swab test untuk benar-benar make sure bahwa yang ada di dalam sini sebelum pengunjung masuk nggak terpapar. Iya.
Nah, kewajiban mekanisme berkala itu seperti apa, Jacqueline? Oke, untuk semua karyawan atau tenant yang masuk di sini, kita memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Oke, habis itu mereka apakah ada kayak pertanyaan kepada mereka ada yang udah berkunjung kemana aja atau misal setidaknya 14 hari ke belakang, random. Tapi kita kasih checklist ke mereka harus mengisi, semua karyawan harus diisi. Kita juga menghimbau sesuai dengan surat edaran dari Pergub, mereka melakukan rapid test apa enggak. Jadi rapid testnya rekomendasi atau wajib dari mall? Menghimbau. Kita nggak akan mengharuskan, tapi menghimbau. Jadi gini, sebenarnya kita tuh udah punya anggapan, karena yang itu saya tadi bilang, kalau misalnya semua pengunjung tuh udah teredukasi. Oh iya, mantap. Itu aja, teredukasi nomor 1. Kedua, pada saat mereka masuk, kalau memang mereka suami istri masih gandengan, masih jalan berdua, kan keluarga. Menurut aku, itu tuh lebih menjaga antara kayak orang yang nggak kenal, atau misalnya aku nggak kenal sama Mas nih. Mongol ya. Nah, tapi pas aku masih jaga jarak. Betul. Tapi kalau misalnya memang kita keluarga, ya nggak apa-apa kita ngomongnya berdua gitu. Jadi buat aku itu personal space untuk pengunjungnya masing-masing. Terima kasih Jacqueline. Makasih ya. Terima kasih juga Mongol Terima sudah kasih sama juga. kita. Sama-sama. Ini pengalaman pertama Bang Mongol ya setelah Iya, saya baru pertama kali masuk. 3 bulan nih di rumah. Tapi mohon maaf buat pemirsa di rumah, saya masuk mall tidak langsung ke toko-toko, saya ke bioskop. Karena saya ingin nonton. Bioskopnya belum Ternyata buka. masih belum buka. Sabar dulu, nggak apa-apa. Tapi yang Katanya penting tanggal 1 ya. Belum tahu. Yang penting sehat dulu Bang Mongol. Nontonnya di rumah aja dulu, ya. Sabar. Diulang-ulang. Kita temukan fakta berikutnya. Saya sudah ada di salah satu pusat perbelanjaan di sebuah mall di daerah Jakarta Barat, dan kita mau lihat bagaimana kesiapan protokol kesehatan yang dijalankan oleh pusat perbelanjaan ini seperti apa. Kita masuk ke dalam. Tanya namanya siapa? Pengunjung mall hari ini loh. Ini nggak ada namanya. Namanya siapa? Ashley. Ashley? Oke. Baru pertama kali ke mall atau sudah berapa kali ke mall? Pertama kali sih. Baru? Pertama kali. Pertama kali ke mall. Kenapa milih untuk mengunjungi mall di hari ke-5 ya kurang lebih ya? Kenapa udah berani mengunjungi mall? Karena udah ada protokol physical distancing-nya juga, udah pada nyiapin juga kan, jadi belum terlalu ramai juga kan, jadi kayak kita merasa udah lumayan aman sih. Tapi kamu nggak physical distancing nih? Ini nggak apa-apa ya? Kan keluarga. Oh, saudara ya? Iya. Oh, saudara. Oke, jadi ini setuju nggak dengan protokol kesehatan yang sudah ada di mall? Setuju sih, udah maksudnya 50% juga udah bagus. Apa yang kurang? Apa yang perlu ditambah? Kesadaran dari masing-masing orang aja untuk physical distancing yang lebih baik. Halo Mbak, namanya siapa? Oh, saya Yosi. Siapa? Yosi. Yosi, oke, udah biasa beli produk kecantikan? Iya sih, kadang-kadang. Jadi kalau kondisi kayak tadi tuh lagi tanya sama beautician-nya ya, itu ada rasa takut atau karena ini tempatnya bersih dan lain-lain, udah kayaknya santai nih atau gimana? Santai aja, karena kan banyak pakai masker juga. Banyak pakai masker juga, jadi udah merasa aman dengan produk kecantikan. Nah, apa yang jadi kebiasaan baru tapi nggak mudah dijalankan sebagai kalian nih pengunjung mall? Kebiasaan baru. Pakai masker? Iya. tapi lebih sering sih karena kita kan di luar, jadi lebih sering pakai masker sebenarnya. Sering pakai masker, cuman kalau sekarang lebih harus rajin pakai sanitasi ya. Hand sanitizer-nya masuk tempat. Oke. Gitu aja sih. Jadi lebih ke produk-produk yang udah biasa dibeli. Betul. Pengunjung mall yang butuh untuk cari produk kecantikan, tapi nggak bisa pakai tester dan memilih untuk menggunakan produk yang sama, supaya nggak harus testing lagi atau mencoba di area-area yang rentan untuk penyebaran COVID-19. Kita lihat lagi fakta yang lain. Oke, saya sudah bersama dengan asisten marketing communication-nya dari Central Park ya. Dan Soho Mall. Oke, ada Mbak Manda di sini. Mbak Manda, kita mau tahu nih, ini hari ke-5 dibuka ya? Iya. Oke, kok bisa buka? Gimana tuh? Cara kebut semalamnya gimana? Wah, kebut-kebutan lah ya. Jadi kita memang dengan setelah diinfo dari pemerintah bahwa kita bisa buka tanggal 15, itu kita langsung
Memang research-nya maksudnya oke, kita harus mempersiapkan ini itu memang sudah lama. Tapi tentunya mulai dari instalasi segala macam itu kita gerak cepat sekali. Biasanya di hari-hari biasa itu berapa pengunjungnya, Mbak Amanda? Saat ini kan kita kan dari pemerintah itu memberikan peraturan 50% ya. 50%, kita di 25%-an. Buat Mbak Amanda, ini kan supaya clear, supaya semua pengunjung juga nanti kalau berkunjung sudah tahu peraturan, harus tahu tata tertib dan aturannya. Karena mau sudah fasilitasi. Nah, kalau sampai ada dilematis nih antara peraturan dari Pemprov misalnya ataupun nanti dari pada wakil rakyat, yang pasti kan menyorot sekali ya, karena nggak mau ada klaster baru tentunya. Wah, ini anak sama lansia dilarang untuk masuk ke mall. Itu gimana tuh, Mbak? Siapa yang mau diikuti? Pasti kita harus menjaga keseimbangan dua-duanya ya. Maksudnya pertama kita ngelihat peraturan pemerintah dulu. Kita selalu mengacu ke situ. Kalau misalnya memang pemerintah bilang nggak boleh, kita pasti akan turuti. Tapi tadi satu SOP atau standar operating prosedur yang sudah disiapkan mall, jika ada yang terpapar, kita berdoa tidak, tapi jika ada yang terpapar, maka sudah ada ruang isolasi yang disiapkan sementara sebelum nanti dilarikan ke rumah sakit. Nah, untuk mengantisipasi itu tidak terpapar yang lainnya, ini sampai kita tarik sampai garis ekstrimnya ya Mbak Amanda. Katakan ada satu yang positif dan sudah kemana-mana, ada nggak kemudian kebijakan untuk menutup dulu sehari ini untuk mensterilisasi atau seperti apa? Kita ada tim ininya sih, memang ada tim gugus tugas yang mereka juga udah punya prosedurnya, apa yang harus dilakukan. Jadi memang kita setiap hari ada disinfektan, ada sterilisasi, jadi kita memastikan sampai ya sudah semua pengunjung yang masuk itu udah dikontrol, tapi setelah itu pun ada tindakan prevention dari cleaning dan sebagainya gitu. Mbak Amanda, terima kasih ya. Kita lihat nanti bagaimana normal baru ini yang pasti terus butuh adaptasi ya dan inovasi dari tentunya pihak mall juga. Ini kan sebagai magnet hiburannya orang, tapi tetap harus yang nomor satu adalah protokol kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi balik normal baru dengan keamanan kesehatan sebagai yang utama. Dibicarakan dan ramai juga di media sosial yang kita lihat bayangan bahwa pusat perbelanjaan akan ramai dan penuh dengan masyarakat yang rindu akan aktivitas perbelanjaan. Namun fakta yang temukan di lapangan, baik dari pusat perbelanjaan kelas paling bawah hingga kelas paling atas, masing-masing memiliki tantangan berbeda-beda. Tidak semua bisa dipastikan bahwa roda perekonomian kembali seperti sedia kala dan normal begitu. Banyak dari mereka yang juga terancam untuk gulung tikar karena mekanisme belum kembali seperti normal. Semua tidak bisa terjadi jika masyarakat Indonesia sendiri tidak ambil bagian besar dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.